kayak baru tulang kopi lah. Baru tulang ada yang baru tulang. Sekarang saya Retisan. Lo apa? Kalau kita buat filosofinya ya, Kopi itu tempat untuk komunikasi interaksi sosial. Oh, baru dibuat sekarang. Kita sudah dihadirkan, kedatangan tamu jauh. Ya, onma Pak Riki apa nama Pak? Riki Lopo. Ikuti channel YouTube saya. Jadi Bapak On adalah salah satu perintis Lopo Kopi, Imana alamat di Jalan William Iskandar itu semua. William Iskandar Topik ini jatuh samping. Ada yang naik Pidoli, ada yang di Galora, ada yang pasar Jongjong, pasar lama. Terus ada nih. Ada pusatnya, sekretariatnya atau kantor khususnya atau pusatnya atau apalah itu. Jadi Kalau legal hukumnya di Jalan Kenanga Igaloga. oh, berarti yang lain masih ilegal ya Pak? Ada pajaknya. Kalau izinnya memang ilegal. Halo, Pak Polisi. Dirjen Pajak. Samsat. DLAD. Kejaksaan. Tapi bayar sewa. Jadi ilegal. Bisa dibilang Lopo Kopi adalah salah satu Lopo atau kopi shop yang paling awal berdiri di Mandailing Natal. Secara kopi shop modern ya, kedai kopi modern Ya. menampilkan. Sebelumnya sebenarnya ada yang buka, itu beda seminggu. Nah, kita kejar-kejaran buka. Itu salah satu strategi sih biar jadi pionir. Ya. Itu kedai kopi ya, tapi Lopo Mandailing Kopi itu kami launching itu sebenarnya mulai tahun 2014. Mereknya waktu itu masih kemasan kopi, masuk pameran-pameran waktu itu PRSU, bukan Raya Sumatera Utara. Kedai kopinya, karena kita lihat cara mempromosikan kopi Mandailing di daerah kita sendiri itu harus ada kedai kopi. Oh, Biar langsung ngopi. Nah, jadi awalnya hanya bentuk kemasan-kemasan tanpa ada kedai, tanpa ada kopi shop dalam bentuk fisik gedung. Contohnya kayak baru tulang kopi lah. Kalau ditanya buka kedai kopi, aku nggak mau buka kedai kopi. Ini aja untuk oleh-oleh. Ini kalau ada duit kasih duit. Buka kedai kopi juga depan ini. Depan studio. Iya, tuntutan anak istri. Betul. Asus tergambar arung warna Lopo Kopi. Filosofi di balik nama Lopo Kopi. Sebenarnya sederhana. Waktu dulu sebenarnya saya mau buat kopi kemasan ya, yang namanya kedaerahan, tapi kita pasarkan di luar daerah. Karena kalau kopi Mandailing itu sebenarnya udah terkenal sampai ke luar negeri. Nama kopi Mandailing. Ya, betul. Sampai ke mancanegara. Jadi saya pikirnya itu terlalu jauh gitu ya kan. Saya mau masarin kopi ini minimal di Medan, Jakarta, dan keluar. Jadi saya ngambil nama yang mudah, terus yang familiar, mewakili. Nah, kalau kita buat filosofinya ya, Lopo itu tempat untuk komunikasi interaksi sosial. Oh, baru dibuat sekarang. Jadi ngarang-ngarang aja. Sebenarnya karena banyak yang nanya kan, karena banyak yang nanya. Ya. Memang itu. Merek Lopo itu sudah saya daftarin ke Kemenkumham. Mereknya ada. Nanti di situ apa itu Lopo? Cek di pdki.go.id. Apa Cek itu merek. PDKI, Pak? Cek merek hak cipta. Hak cipta. Jadi ada
cek merek, nah, sebutin Lopo Mandailing, Lopo aja ya Lopo, nanti ada artinya di sana. Oh. Jadi kalau mau bikin kedai kopi, terus bikin nama Lopo, logo kita, bisa kami tuntut loh. Ya, kita. Baru tulang aja tuh, baru tulang. Lu paksa itu di sini. Promosi Tapi nggak sejauh itu lah, cuman ya namanya juga Lopo itu milik kita. Iya, ya. Bisa tempat itu untuk interaksi sosial. Ya. Kalau di tempat kita kan Lopo ini sangat berfungsi untuk media, untuk ya politik, bahasan sekarang, harga getah, harga sawit, macam lah. Aduh, saya penasaran lah. Dan menurutku pertanyaan wajib ditanyakan tuh setiap perintis. Kan kita itu diri nih Bang, misalnya. Iba ada ide nih Bang. Ya. Usaha siapa nggak punya ide, pasti banyak usaha ya pun kita membelung kalah deh. Cuman asu barang nih Bapak awal naik membuka dalam bentuk total atau fisik kan butuh uang, butuh modal, butuh semacam jaminan kalau saya buka ini saya pasti dapat untung. Nah pada waktu posisi itu belum ada semua sendiri pikiran Bapak Subarani Bapak membuka. Gimana itu? Gimana? Mau banyak alat masuk sisma lu kalau sudah. Aku itu tidak mau Intinya sebenarnya ngalir aja. Jadi ide itu sebenarnya basic saya memang di kewirausahaan atau dijadiin pengusaha dari program waktu pendidikan mahasiswa. Oh, Jadi otaknya dicokokin bisnis loh. kewirausahaan. Iya. Jadi kalau ke daerah gitu kan, Oh, nggak boleh jadi PNS, jangan jadi karyawan, harus jadi wirausaha swasta. kuliah berapa? Akademi teknologi kulit Yogyakarta. Perkulitan. Jadi hubungan dengan kulit di kopi. Kopi Tidak ada, ya nggak ada mas. Tanyain lagi. Begitu kan? Karena nggak ada. Sampai itu lalu nih bukan lah. Oke, ekologi. Iya, oke kalau kulit. Anda juga punya kulit. Saya mau kemana? memang harus bapak-bapak. Enggak semua. Memang nasi boleh. Pakai filter deh. Pakai lampu konten. Sebenarnya saat saya pernah magang jadi penyuluh lapangan ya honor pusat di Pemda Madinah di Dinas Koperasi UKM. Jadi kita itu basic saya kan kulit nih, kulit bukan kulit kecantikan juga. Basic kulit. Basic pendidikan. Kulit bukan kulit kecantikan, kulit produk kulit tas, kulit kan pikirnya kulit kecantikan ya, ini glowing kan, yang ada saya sekarang udah tidak pendidikan, tidak glowing kan, agak sulit. Jadi cari potensi di sini itu nggak ada. Jadi ya komunikasi, konsultasi sama kawan-kawan di kantor. Ya Kopi Mandailing. Dan saat itu memang support sama rekan saya di Lopo, Sandam. Dia nanyai Kopi Mandailing waktu itu dia masih di Bandung. Dia nanyai Kopi Mandailing tuh cariin mahal harganya loh katanya. Di Bandung, apalagi luar negeri. Kalau nggak percaya, cek di Google katanya. Saya cek, ketika wah rupanya ada sampai 400.000 sekilo. Modal bantuan. Ya. Berarti modal pertama buka atau modal pertama? Jadi pertama kita masih di dalam lingkaran Pertama ini. Lingkaran saya. perintisan. Masih tahu. Maksudnya
misalnya mungkin malah memang usaha-usaha solution kan, cuman baik di usaha lainnya walaupun indah kopi, kira-kira sendiri modal bapak dan dulu Modal apakah memang sudah ada top ada udah jalankan atau enggak, kita waktu itu nggak modal duit, modal proposal. Ya ini kan waktu itu membuka sama teman-teman. Jadi apa nih potensi daerah? Ya Kopi Mandailing. Saya cek, teman saya juga Saddam nanyain, oh ini bagus. Ya udah, saya konsultasi sama waktu itu kepala bidang di kantor perindustrian. Ya ada itu programnya untuk ngasih bantuan. Anu saya pertanyaan nah. Kan dari logo orang tempat roasterina. Jadi roastery tempat roasting atau terus logo saya kan. Roastery, kayak roasting tau kan? Iya. Kami minus doang. Roasting. Roasting tau kan? Anda memang masalah banget. Kerjaannya tiap hari memang roasting. Nah saya berkali-kali membuka, ya pada saat langsung dia nama lo roasting kan. Jadi rasa kopi yang pertama senja ada, senja olahan. Basic saya itu nggak di pengolahan kopi. Nggak tahu. ya pengolahan kulit. Kalian ingat ya? Kalian yang mulai pak. Jadi ya dikasih mesin kopi, gongseng kopi, ngerosting kopi. Saya nggak tahu kopi itu kayak mana nggak tahu. Yang jelas kita taunya kopi itu hitam kan. Iya. Nah intinya waktu saya merosting atau menyangrai atau menggongseng atau menyawok, tapi udah pakai mesin drum ya, pakai gas. Yang penting hitam. Mesin Sampai pak. mesin drum. Pakai drum. Ya udah berputar ya. Ya. Kalau yang tradisional kan yang ada di Tapungkut itu misalnya itu kan pakai drum diputar pakai bara api di bawahnya. Kalau kita nggak pakai itu, udah pakai casing, drum muter, pakai gas di bawah. Itu yang dikasih Pemda waktu itu. Nah, saya pikirnya bikin kopi itu kalau dimasukin hitam, ya udah saya gongseng Sampai hitam. sampai hitam. Nah, berarti Oh kan hitam. Itu awang namanya, Pak. berarti masalah itu Belum. Yang penting kopi hitam. Kalau 2014. Kan ada kopi Mandailing ya. Dungi yang si Robusta, Arabica, ini kan. Sini nggak beda kan? Bedanya banyak dari semuanya. Bahkan mungkin Nabi sama Nabi jual di untuk orang awam. Orang awam. Kalau minum kopi, apakah Robusta, Arabica? Robusta paling pahit. Dia taste-nya, flavornya nggak terlalu banyak. Tapi kalau Arabica yang ada taste fruity atau lebih ke, kalau orang awam bilangnya asam. Ada rasa asam, nah itulah Arabica. Biji kopinya berbeda deh. Beda. Kalau Robusta begini, kalau Arabica begini. Ada agak pipih. Kalau Robusta kayak gini lah. Dia ininya garisnya bundar, tapi lonjong opal lah. Tapi kalau Arabica dia lebih lonjong tapi pipihnya gini karena kan kalau biji cherry kan dua itu isinya. Kalau Arabica Robusta seperti itu, cuman dia lebih bulat. Begitu. Kalau secara organoleptisnya di buahnya, kalau Robusta itu bijinya kulitnya lebih tipis, kulit sama mucilate atau daging buahnya itu tipis, bijinya lebih besar. Kalau Arabica dia mucilatenya tebal, kulitnya tebal, jadi kayak buah aroma cita rasanya lebih banyak. Mucile ini daging. Lendir. Ya. Kalau dibuka jadi lendir. Wow. Tenang. Jangan gila agak. Sering biji-biji ya. Kopi Mandailing kopi lain. Kalau kita sebutin kopi Mandailing itu lebih menjurus ke Arabica. Dari yang terkenal sampai ke mancanegara itu lebih ke
Arabica. Karena Arabica ini kalau ditanam di beberapa daerah yang berbeda dengan standar di atas 1000 itu menghasilkan cita rasa yang berbeda. Nah, ciri khas cita rasa kopi Mandailing itu berbeda dan banyak disukai sama mancanegara orang-orang. Karena punya ciri khas yang berbeda. Kalau dibanding sama kopi yang lain, misalnya Sipiro, Lintong, Aceh, itu punya perbedaan. Kalau dibandingin, kalau orang awam bilangnya gini, kalau kita seduhin sama nih 1, 2, 3 tubruk ya, kita minum itu beda rasanya. Tapi kalau kau minum Arabica Mandailing hari ini, besok kau coba sama aja. Nah, itu dia. Kelihatan sama aja. Tapi kalau kau mau bedain langsung, yang awam ya, itu terlihat berbeda dari aroma sama taste-nya. Tapi kalau yang udah expert lah, udah ahli, dia tahu sebenarnya. Tahu. Apalagi kalau saya ya biasa minum kopi Mandailing, terus masuk ke kedai kopi yang di luar lah, kayak Sibun atau Sibolga gitu kan. Terus dia bikin cafe latte yang basic espresso base-nya itu beda, itu langsung beda rasanya. Pengalaman misalnya, saya minum cafe latte di Sibolga, saya minum, kok ada coklatnya, rasa coklatnya. Jauh berbeda banget dengan yang Mandailing, kok ada rasa coklatnya. Kita kan udah tahu referensinya, yang coklat itu dari Gayo gitu. Dari Gayo ya dia bilang, ya gitu. Dia nggak campur coklat, cuman memang taste cita rasanya itu. Apa bisa didukung misalnya kopi Mandailing disebut kopi Mandailing gara-gara memang iso ditumbuh kembangnya, atau apakah bisa biji kopi Mandailing ditanam di Australia misalnya tapi tetap jadi kopi Mandailing? Jauh kali Pak. Tapi Australia. Tapi Bang, pernah pun ke Australia waktu jalan-jalan tuh Transmart. Memang ada ndai Mandailing aneh Bang. Transmart saya dengar ya. Di Transmart Bang. Ada mau Kalian udah ada sponsor dari Transmart? nanti dikasih tir. Kasih tir. Dikasih sensor, dikasih bib daging. Ada beberapa kopi. Nah, kopi memang orang mengatakan kopi Mandailing. Cuman dengan Mandailing asalnya sih Bang ini. Dari mana? Dari Bogor kalau nggak salah Bang. Ada teman yang menjadi perbedaan nih Bang. Itu udah salah banget. Salah. Udah salah itu. Kenapa bilang salah ya? Masih bisakah walaupun dia Nggak bisa. bibit misalnya dia Arabica Mandailing, tapi ditanam di daerah luar. Apakah dia masih bisa disebut? Nggak bisa. Berarti ini gunanya MPIG kan? Iya. Namanya hak paten indikasi geografis. Indikasi geografis. Itu tempatnya, topografi. Tempatnya. Jadi kopi Arabica itu punya varietas banyak. Ada Sibararutang, ada yang dari Gayo, ada yang Pomasti, Lini S, Kartika. 5 ini ditanam ke Mandailing, jadilah kopi Mandailing. Karena indikasi geografisnya menghasilkan cita rasa Mandailing. Oh, berarti perbedaan rasa itu mengikuti. Iya, tempat itu. Kalau yang 5 ini ditanam di Sipiro, beda lagi rasanya. Jadi mempengaruhi itu Walaupun dengan perlakuan yang sama. Iya. Terus intinya kalau bisa ya, tips sukses nih, kayak orang sukses saya. Emang Jangan jadi followers. I know. Mandung foto sama aku. dari followers. Jangan jadi followers. Mandung ya. Kalau bisa jadi leaders. Oke. Oh. Karena kalau leader tuh perintis ya. Nama kelompok saya juga namanya perintis harapan. Jadi merintis harap gitu kan. Aku potong dulu. Berapa ini potong? Berarti tak catatannya. Jadi kalau misalnya oke lah istilahnya kan abang juga bisa dibilang perintis kafe shop di sini kan. Di mata abang itu gimana sih orang-orang apa sih? Oke lah dia sebagai followers gimana sih di mata abang? Menurut kami sebenarnya itu salah satu keberhasilan misi kita juga sebenarnya. Mengisi ini. Sebagai Ya, menurut kami itu sebagai salah satu keberhasilan kita juga. Jadi kan makin bertambah kedai kopi itu berarti ya makin banyak orang yang tahu tentang kopi. iya. Jadi makin banyak juga pelanggan kan, makin banyak penasaran, makin banyak membandingkan. Nah, biar tidak jadi followers, buatlah produk teman-teman semua yang punya kedai itu yang terbaik. Artinya buat produk favorit.
buat produk yang nggak sama gitu. Oh. Memang itu aja Ciri khas iya, ciri itu, khas. iya. Ya, kami pengen jadi dianggap atau brandingnya ahli kopi Mandailing ya. Ya, inilah logo ahli. Oke. Mandailing. Jadi kami buat branding juga. Kopi Mandailing itu apa? Siapa? Lopo gitu. Lopo itu Mandailing. Orang kalau bilang, ayo ke Mandailing Kopi gitu kan. Lalu Mandailing Kopi juga. Lo Apa? Lopo. bisa dong besok nih Bisa dia bikin kopi juga. Lo di mana? Lopo. lo di mana di Ponen Maksa sebenarnya maksa aja. Kau di mana bro? biar masuk lo Ponen jadi bisa dipanggil ini ada nih endorse nih Kita juga kan sekarang kalau ngikuti misi Pemda kan, jadiin kota Panyagungannya sebagai kota kedai kopi, kota kopi Mandailing kan. Kalau disebut kota kopi Mandailing, ya harus banyak kedai kopi yang menampilkan kopi modern. Nah, kita kalau masalah datang apa nih kedai-kedai kopi yang baru, ya welcome aja. Kita bertahan, kita cari solusi biar kita nggak kalah saing. Nah, sekarang teman-teman yang baru buka kedai itu ya cari cara biar dapat produk favorit dan menambah pelanggannya. Rezeki nggak tertukar, pelanggan nggak tertukar. Yang tertukar itu cuman sendal di masjid. Anak bayi dalam inkubator. Assalamualaikum.